Ibu dari kampus MIPA Santo Sirinus Ruteng. Baik, kalian tidak usah memperkenalkan nama, ini berjalannya dengan waktu, nanti Ibu bisa kenal nama-nama kalian. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Satu orang untuk pimpin doa. Ya, kita semua berdiri. Marilah kita siap berdoa. Menyembah kepada Yesus Kristus. Amin. Selamat ya Muhammad, Tuhan selamat. Terpujilah Engkau di antara kita, dan terpujilah Engkau Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, yang telah menanggung dosa kami, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baik, terima kasih pada adik yang memimpin doa. Baik adik-adik, tema pembelajaran kita hari ini mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Subtemanya perbuatan baik dan buruk. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, membedakan perbuatan baik dan buruk, menjelaskan perbedaan dari perbuatan baik dan buruk. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh perbuatan baik dan buruk. Baik adik-adik, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan perbedaan dari perbuatan dan buruk. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh perbuatan baik dan buruk. Adik-adik, media yang kita pakai pada hari ini yaitu yang pertama, kitab suci. Yang kedua, buku pegangan guru. Dan yang ketiga, gambar. Yang keempat, laptop. Ibu mau tanya, apa pengertian dari perbuatan baik dan yang buruk? Ada yang tahu? Ya,
menunjukkan, perhatikan dengan baik-baik ya. Ini ada dua gambar. Gambar manakah yang menunjukkan perbuatan baik dan gambar manakah yang menunjukkan perbuatan yang jahat? Yang baik itu yang gambar laki-laki, gambar laki-laki itu. Yang jahat yang membuang sampah itu. Oke, baik adik-adik. Di dalam diri kita itu ada suara hati yang selalu mendorong kita untuk melakukan yang baik dan yang buruk. Nah, jika kita menuruti dorongan hati, maka hidup kita akan menjadi baik dan Buruk. Baik. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik kepada sesama kita, kepada sesama teman, kepada orang tua. Kita harus berbuat baik. Kalau berbuat buruk, contoh-contohnya seperti apa? Yang seperti di gambar ibu membuang sampah sembarangan. Apalagi? Ya. Yaitu membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah, memberikan bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan, terus menjaga lingkungan dengan setia, tidak membuang sampah sembarangan, terus mengarang orang tanpa izin. Itu yang merupakan dari perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Baik adik-adik, Ibu minta satu orang membaca kitab suci. Saya Ibu. Baik, silakan maju. Adik siapa namanya? Seperti Ibu. Tahu cara baca kitab suci? Tidak tahu Ibu. Baik, Ibu akan memberikan Contoh. begini caranya membaca kitab suci. Bacaan surat Paulus kepada jemaat di Roma, gitu ya. Bab 12 ayat 9 sampai 21. Iya Ibu. Ibu minta kita semua dengar ya. Bacaan dari surat Paulus pada jemaat di Roma. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan dan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seteru lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dan dengan perbuatan demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Baik adik siapa? Adik Esa. Adik Sobat, terima kasih. Teman-teman sudah mendengarkan? Sudah Ibu. Baik, Ibu minta kalian bentuk dalam dua kelompok ya. Iya Ibu.
Di sini yang kita lakukan berikutnya sama yaitu menjauhi yang jahat dan melakukan hal yang baik. Nomor 2, sebutkan contoh-contoh perbuatan kasih. Contoh perbuatan kasih itu menyayangi teman, tidak membantu perintah orang tua, dan suka menolong. Itu Ibu. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk adik sepeda. Baik, ya, nama siapa Bu? Lydia, Ibu. Baik, Bu Dia, salam. Kematian Menurut ayat terus. 9, bagaimana kita seharusnya menyayangi sesama. Di sini yang dimana hendaklah kita sebagai manusia kita tidak boleh berpura-pura baik terhadap orang lain. Kita harus saling membantu. Terus nomor 2-nya sebutkan contoh-contoh perbuatan kasih. Oke Ibu, perbuatan kasih itu contoh-contoh perbuatan kasih yang pertama menolong sesama sebagai manusia yang misalnya menolong orang yang sakit. Terus membantu dalam keluarga, misalnya ibu atau ayah yang sedang sakit, kita harus membantu. Itu sudah Ibu. Baik, terima kasih kepada Bu Dia. Kita beri tepuk tangan untuk adik Dia. Baik, jawaban kalian itu benar semua. Di mana Rasul Paulus itu memberi nasihat agar kita menjauhi yang jahat dan berpegang pada apa yang baik dan yang benar. Dalam teks kita sini tadi pada baik dan benar untuk menasihati kita untuk mengalahkan kejahatan dan dengan yang berbuat baik. Sebab sesungguhnya Tuhan telah memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan yang menolak yang buruk. Di dalam hati kita ini, semoga kita taat pada perintah dari suara hati, selalu memiliki untuk melakukan yang baik dan yang buruk. Sudah mengerti? Mengerti Ibu. Baik. Ibu ada tugas untuk kalian. Catat, tolong dicatat untuk minggu depan. Yang Bu, tugasnya apa ya? Buatlah doa syukur Buatlah doa syukur. atas perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Baik Bu. Harap catat ya, minggu depan kumpul. Baik adik-adik, materi kita sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa pulang. Saya Ibu. Baik, adik Sabet, Ibu minta kita semua berdiri ya. Marilah